Apa sih pentingnya otentik itu? Ini belum nanti yang urusan digital-digital tadi ya yang terakhir. Otentik itu penting untuk kita karena berhubungan dengan, kalau dalam agama ada istilah fitrah. Manusia itu punya fitrah-fitrah. Fitrah itu sederhananya dorongan jiwa. Dorongan jiwa itu kalau tidak dipenuhi akan melahirkan kegelisahan tersendiri. Dorongan jiwa tidak sama persis dengan pertimbangan rasional. Kadang-kadang dorongan jiwa apa, pikiran maunya kemana, bisa begitu. Tapi kalau ini tidak dipenuhi, kalian akan gelisah. Ada ndak di sini yang sudah nawa itu ndak mau nikah? Sekarang mulai banyak yang nawa. Saya tahu mungkin ya banyak yang memutuskan tidak menikah pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional itu, Pak, saya lihat orang nikah itu yang selingkuh lah, yang rumah tangganya bubar ya, yang anaknya terlantar lah, saya nggak mau apa begitu. Rasional. Tapi ada yang kita lupakan, dorongan untuk menikah itu fitri, instinktif, dorongan jiwamu. Akan ada keterasingan tersendiri, kehampaan tersendiri ketika dorongan jiwa itu tidak kalian penuhi. Sama seperti unsur-unsur otentik tadi. Kalian misalnya tadi seperti di Heidegger, ingin sesuatu tapi tidak berani ngomong. Ya kalian akan gelisah sendiri. Ingin bercita-cita tapi tidak berani. Ya kalian akan gelisah. Hidup hanya di tengah kerumunan, tidak pernah muncul sebagai dirimu, hanya ikut orang lain saja. Kalian akan gelisah sendiri. Oke ya, jadi kita itu punya kecenderungan jiwa, punya fitrah. Yang ini kalau kita penuhi secara proporsional akan melahirkan diri yang sifatnya otentik. Maka ingat-ingat ya, jadi ada fitrah dalam diri kita. Yang kedua, kalau ini mungkin dasarnya Al-Quran ya. Di banyak ayat memang disinggung manusia yang tadi kita sebut punya banyak taklif, punya banyak tanggung jawab, mau tidak mau untuk bisa menjalankan amanatnya Allah, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya, kita harus otentik. Otentisitas kita kalau dalam Al-Quran ya, itu disebut dalam sekitar 4 atau 5, kalau bahasa kampus namanya kompetensi. Ini sekalian jawab, orang otentik itu seperti apa sih? Versi Al-Quran ya. Jadi ini diawali dari tantangan hidup kita, yang semuanya nanti di ayat banyak ya. Jadi kalau versinya Al-Quran, tantangan hidup kita itu setidaknya ada 4. Yang pertama, alam semesta. Kemudian yang kedua, diri kita sendiri. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, sejarah. Ya, ini tantangan. Ini gagasan ini disampaikan oleh filosof dari Iran yang namanya Ali Syariati. Jadi manusia itu ditantang untuk menaklukkan 4 hal ini. Yang pertama, alam semesta. Kita menyebutnya kauniyah. Kauniyah. Amanatnya apa? Kita diminta untuk taskhir namanya dalam Al-Quran. Taskhir itu menaklukkan. Jadi taklukkan alam semesta, jangan maukanlah. Nanti melahirkan ilmu.
Jadi yang belajar fisika, matematika, biologi, jangan dikira itu bukan ilmu agama. Itu ilmu agama, perintahnya Allah. Kita diminta memahami alam untuk bisa taskhir, menaklukkannya. Menaklukkan itu bukan berarti mengalahkan, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkannya untuk hidup kita. Kita belajar tentang hujan, ya selanjutnya kita bisa bikin teknologi jas hujan, kita bikin teknologi irigasi yang bagus dengan memanfaatkan musim dan lain sebagainya. Ini namanya taskhir. Menaklukkan laut, kita bikin kapal, itu namanya taskhir. Menaklukkan udara, kita bikin layang-layang, kita bikin pesawat terbang, itu namanya taskhir. Tidak bisa kita taskhir kalau kita tidak otentik. Gimana kita bisa menaklukkan alam? Wong kita sama diri kita sendiri kalah, kita terombang-ambing ke sana kemari. Yang kedua, ayat kedua itu diri kita sendiri. Nafsiyah atau sahsiyah. Ayat-ayat sahsiyah ini, kalau tadi taskhir, kalau diri kita namanya tadbir. Tadbir itu ngurusi, mengelola. Mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola jiwa, mengelola. Ini namanya tadbir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang dirimu, apa engkau tidak mau memahaminya? Jadi diri kita ternyata juga tantangan untuk ditaklukkan. Namanya tadbir. Orang yang tidak otentik tadi adalah orang yang tidak jadi dirinya sendiri. Dia tidak memahami dirinya, tidak memahami dorongan jiwanya, tidak memahami keinginan-keinginannya. Bagaimana dia bisa tadbir? Yang tidak otentik tidak bisa. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Ya, masyarakat itu yang di sekitar kita, orang-orang, kehidupan sosial. Ini kan juga tantangan. Kita itu berhadapan dengan masyarakat, itu kan masyarakat mempengaruhi kita juga bagian dari masyarakat. Apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan masyarakat? Kalau dalam Al-Quran ya, kita diminta untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Namanya tahakkuk. Jadi menegakkan yang hak. Jadi orang yang abai kebenaran, abai keadilan, ya pasti dia tidak otentik. Dan pasti dia mengabaikan perintah Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Itu bagian dari khalifatullah. Istilahnya Al-Quran, tahak. Oke. Kemudian sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. Biar apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Kalau semester kemarin dapat nilai B, yo semester ini harus dapat nilai A. Nah, jangan sampai kemarin B, sekarang B-, sekarang C. Itu kalian tidak belajar dari sejarah. Dosamu double. Kuliah ya tidak lulus, kemudian tidak paham perbaikan. Nah, kalau yang tentang masyarakat tadi tahakkuk, yang tentang sejarah namanya iktibar. Iktibar itu mengambil pelajaran, menemukan hikmahnya, menemukan rahasianya. Itu namanya iktibar. Jadi ada 4 tantangan. Sebenarnya ada 1 lagi yang harus kita kelola selain alam semesta, diri kita, masyarakat, dan sejarah. Ada 1 lagi, tentu saja umat Islam, ada Al-Quran. Kalau alam semesta kita taskhir,
diri kita tadbir, kalau Al-Quran kita tafsir. Kita maknai, kita paham. Oke, jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan mengapa kemudian kita harus otentik. Ternyata implikasinya luas. Tidak mungkin kita bisa manusia yang otentik tanpa semesta yang saya bilang tadi. Mulai keinginan kita menegaskan jati diri kita seperti di Heidegger. Kemudian semangat kita untuk berkeinginan dan mewujudkannya seperti di Nietzsche. Kemudian kesiapan kita untuk membuang semua topeng-topeng, menunjukkan inilah saya apa adanya seperti di Jung. Kemudian berproses lebih baik terus-menerus seperti di Erich Fromm. Kemudian kesediaan kita untuk memahami diri kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya seperti di Imam Ghazali. Kemudian rangkuman dari semua itu, sosok manusia yang utuh yang disebut insan kamil seperti di Ibnu Arabi. Nah, inilah titik-titik di mana kita otentik sebagai manusia, meskipun hari ini tantangannya berat. Tapi ini penting, karena kalau misalnya sebanyak ini yang hadir, saya baca sebagai kerumunan, nilainya hanya satu. Yaitu paling, siapa yang hadir? Yo, santri-santri delik itu intinya hadir semua, nilainya satu. Tapi bayangkan kalau satu-satu ini adalah cuatan satu cahaya, maka malam hari ini sangat terang benderang. Di cuatan satu cahaya berarti setiap orang otentik sebagai dirinya. Betapa kayanya kita, apalagi Indonesia ini.